gue di episode ke-28 ini gue bakalan ngobrol sama Kak Hendy. Ya lo Ranger ya namanya ya. Nggak banyak. Hai, gue hai dulu kali ya. Hai dulu. Banyak Sobat yang Sinting gue bilang pasti, kalau pasti banyak sobat Sinting gue yang gak kenal lo. Masih ada yang belum kenal lo, walaupun lo super terkenal kan. nggak juga. Jadi gue harus memperkenalkan diri lagi nih ya, Mi ya. Exactly. Oke. Hai guys, gue Hendy. Terus apalagi ya, pekerjaan gue sebagai seorang MC dan yang berkeliaran di sana sinilah pokoknya gitu, menghibur kalian semua gitu. Jadi hari ini gue diundang nih sama Ami buat cerita-cerita yang agak sedikit sensitif, tapi kenapa gue suka. Ngomongin selangkangan ya, wah nggak apa-apa ya, wah ya. Wajar ya, gini dong. Kita tuh nggak boleh ini nih. Kita tuh nggak boleh yang namanya sok-sok nggak. Aduh, gue nggak suka, gue nggak tertarik. Gue tuh nggak munafik gitu kan. Yang namanya urusan selangkangan itu hal yang paling enak menurut gue. Jadi itu nggak perlu ditutup-tutupin. Oke. Dimulai dari menurut lo, asik. Oke. Gimana sih sebenarnya lo menanggapi perspektif lo tentang sexual activity ini? Sexual activity adalah sebuah kebutuhan yang harus gue lakukan paling tidak seminggu 2 kali. Harus banget. Gue tipikal gitu, Mi. Kalau misalkan gue benar-benar gak having sex gitu kan, selama 1 minggu, gue bisa uring-uringan, gue bisa stres. Oke. Gue beneran bisa stres. Jadi misalkan memang yang gue sudah dihadapi dari satu kondisi push pekerjaan gue yang lagi banyak gitu kan, terus juga mungkin dari deadline yang lebih banyak gitu. Nah, jalan satu-satunya stress release gue adalah having sex. Gitu. Holiday ya, Wak. Itu termasuk holiday. Bener, itu kayak kepuasan semata gitu. Kayak jujur gue lagi stres kan. Tadi makanya kita janjian mau podcastan. Terus kayak aduh aku lupa karena aku esek-esek dulu ternyata tadi. Kalau boleh kita tahu ini kenapa lupa sih? Hari ini kan janjian udah matang janjian. Jadi gini, ada hal di mana kadang urusan selangkangan itu bisa melupakan segalanya, apalagi pasangan berhubungan badan lo itu orang yang memang lo suka banget, bener gak? Oke. Abis ngewe kan? Berarti. Abis ngewe banget, masih fresh gue bener-bener totally abis ngewe. Pantesan ya, jadi kayak diajak ngobrol gitu enak, positif gitu loh. Betul, auranya lagi bagus sekarang tuh. Oke, bener. Ngomong-ngomong nih, kan pasti lo tadi bilang minimal lo 2 kali seminggu. Betul. Ya, lo punya pacar nggak sih? Nggak punya. Terus 2 kali seminggu lo itu dari mana ya kalau boleh kita tahu nih? Iya, buat apa aku jadi orang yang paling cantik se-Jakarta ini kan? Bener. Jadi nggak gini, sebenarnya banyak banget hal yang tidak pernah gue duga sih untuk akhirnya gue bisa berhubungan badan dengan orang-orang gitu. Maksudnya dalam artian orang-orang bukan berarti gue sembarangan having sex sama orang ya, Mi, gitu. Iya, exactly. Gue adalah orang yang pemilih sebenarnya dalam hubungan seks. Pemilih dalam artian gue tidak akan mau langsung ngangkang kalau misalkan sama orang yang benar-benar belum gue tahu bibit bebet bobotnya gitu. Dalam artian kalau misalkan gue mau having sex sama orang itu nggak instan, nggak yang gue kenalan langsung gue datang, atau enggak gue kenalan langsung orang itu gue invite ke apartemen gue. Nggak bisa kayak gitu kan? Karena gue pertama harus tahu background dia dulu. Kenapa gue harus tahu background dia? Karena kalau gue tahu background dia adalah orang yang cukup mapan dalam artian well educated. Oke. Berarti dia itu paham juga dengan namanya penyakit kelamin. Benar kan? Benar. Dia benar pasti banget. akan sangat well prepare akan hal-hal seperti itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, gue juga akan coba ngobrol sama dia
mengenai seksual activity-nya dia dulu nih gitu kan. Jadi kan nanti gue juga akan tahu gitu sebenarnya dia tipe orang yang aktif atau enggak dalam seksual activity, terus juga orangnya itu bersih atau tidak. Dalam artian bersih itu safe sex gitu. Oke. Nah jadi orang-orang itu yang sudah lolos nih dari screening gue baru dia bisa gitu. Dan gue tuh memaintain itu Mi gitu. Jadi once memang gue pengen, tinggal gue buka aja yellow page gue gitu, karena banyak banget nih gitu, mau yang mana gitu. Dan orang-orang itu pun juga bukan orang-orang yang gue kenal atau gue dapetin di dating apps gitu. Jadi bisa kebanyakan ketemu kayak konvensional gitu ya? Bisa bukan. Jadi kebanyakan ada yang memang gue kenal karena dia adalah temennya temen gue, kita dikenalin gitu kan. Terus ada juga yang klien gue. Mohon maaf ya kan, kayaknya klien tuh harus pitching gak sih? Pitching kerjaan ya biasanya. Pitching kerjaan, cuma pada saat pitching kerjaan ternyata ada unsur-unsur lain, unsur-unsur berbeda yang timbul. Dan gue tidak untuk boleh mempermulus kerjaan gitu. Betul. Untuk mempermulus pekerjaan, dan gue juga tidak boleh menyia-nyiakan hal itu. Dan bener dong, bener banget itu. Bener, sekarang itu gue lagi banyak banget bergerilya dengan bisex soalnya kan. Jadi ada apa ya? Ada keterpuasan sendiri nih main sama bisex gitu. Berarti lo sering lo kan itu sama bisex. Betul. Nah, untuk misalkan yang straight, misal lo pernah nggak sih kayak lo kayak, ternyata lo juga mau sama gue nih gitu. Pernah nggak sih ngerasain? Pernah. Ada straight yang benar-benar kayak, oh my god, lo benar-benar having sex dan make out sama straight. Pernah. Tapi gini. Itu pick up line-nya gimana sih? Yang kayak gitu-gitu pasti kan. Gini sih. Masalah pick up line-nya apa segala macam. Tapi mungkin gini, gue adalah orang yang bukan tipe gay yang memang mau having sex with straight people. Gue paling gak mau sebenarnya, karena suka sama straight people atau ngejar-ngejar straight people itu kayak punduk merindukan bulan bagi seorang gay menurut gue ya. Dan itu suatu kejahatan gitu. Tapi ketika gue mendapatkan chemistry dari straight gitu kan, dan dia menyambutnya dengan baik, berarti sinyal ada gitu. Dan gue pernah nih gitu. Kalau misalnya lo tanya pernah, kalau pick up line-nya itu gampang kok gitu. Gue pasti udah kenal sama dia lama. Iya, gue udah kenal sama dia lama gitu, ya kan. Terus ngobrol segala macam. Terus ya gue coba aja nice try, kayak gue lagi di sendirian nih di apartemen misalkan gitu kan, datang dong ke apartemen gue gitu. Terus oke, gue kesana misalkan gitu, dalam artian gue mau main lah, ngobrol-ngobrol misalkan gitu. Tapi iya benar. Tapi nanti pada saat ketemu gitu kan, gue akan coba kayak, lo mau nggak gitu kan itu kan gue. Tapi bukan berarti gue nanya ya Mi, maksudnya gue mengeluarkan sinyal itu sebenarnya gitu kan. Tapi ketika sinyal itu ditangkap, ya udah kita teruskan gitu. Kan ya. Iya kan gitu. Sulit ditolak Jakarta. Apalagi ditolak. Lo masih main dating apps gak sih, Kak Andy? Gue udah enggak sih. Enggak gini. Udah enggak. Profile gue di dating apps masih ada. Profile gue di dating apps itu masih ada, tapi gue kadang tuh suka install uninstall gitu. Terakhir gue ngedownload Tinder gue lagi itu adalah kemarin ketika gue lagi nunggu drive thru swab test. Karena gue boring, kayak ya udahlah gitu. Sama kemarin terakhir gue download Tinder itu karena gue pakai Tinder Gold. Asik. Gue proper banget. Iya benar. Dan gue bosan banget ngobrol sama orang Indonesia. Jadi gue pindahlah ke New York karena gue pengen ngobrol sama orang-orang New York. Gitu. Gue sering banget ngelakuin hal itu sebenarnya. Karena gue kayak cuma pengen ngobrol aja gitu. Jadi
Kayak di asik. Pertanyaan gue kayak gak enak gitu. Iya tanya aja, lu mau nanya apa silahkan. Lo having sex pertama kali di umur berapa? Having sex gue pertama kali itu pada saat gue umur berapa ya? Kalau gue nggak inget umur ya, gue nggak inget umur, tapi gue inget waktu itu gue itu kelas 2 SMA. Oke. Mantap Mantap sekali, berani ya Anda ya. Kelas 2 SMA, gue lupa berarti umur berapa tuh kalau gue kelas 2 SMA. Tapi itu pun gue lakukan itu sama orang bisa dibilang lebih tua dari gue gitu kan. Dan itu pun kenalnya karena gue tuh mau casting waktu itu, casting main film. Oke. Gitu, gue casting mau main film. Terus ternyata sama dialah orang yang casting ini karena memang dia punya PH-nya gitu-gitu segala macem. Terus dan itu gue bener-bener masih belia, belum tahu apa-apa gitu kan, masih ranum. Terus yang tiba-tiba dijemput gue di rumah. Gue dijemput di rumah, terus kemudian pada saat gue dijemput di rumah sama dia, gue diajak pergi ke Ancol nih langsung. Lu tahu zaman-zamannya mobil goyang di Ancol kan? Nah, gue diajak ke Ancol nih waktu itu gitu. Terus sepanjang jalan di tol nih, gue disuruh ngisepin kemaluannya dia. Dan itu adalah bener. Dan itu adalah hal pertama yang gue lakukan. Jadi awkward banget kan, karena gue masih virgin. Iya betul. Iya kan, gue masih virgin. Mau megang kemaluannya aja tuh kayaknya takut gitu, kayak gimana nih gitu kan. Terus akhirnya gue isepin. Terus akhirnya dia bilang ya udah kalau misalkan gak diisepin dipegang aja kata dia. Ya udah, gue pegangin nih sepanjang tol, kayak megang apa, mau ngoper gigi. Gue pegang tuh. Cuma pegang gitu doang ya? Gue pegang masih doang. belia, masih baru. Masih belia gitu kan. Bener. Nah, terus pas udah nyampe Ancol, nggak diapa-apain sebenarnya gitu kan. Pulang seminggu kemudian, dia masih penasaran sama si virgin ini gitu kan. Datenglah dia ke rumah gue. Dia datang lagi. Enggak jemput, main ke rumah gue karena kan gue sering kosong rumahnya. Oke, terus ya udah, setelah rumah saya kosong, itulah pertama kalinya gue dihantam sama laki-laki. Tuh. Setelah itu kok enak ya? Aduh, itu kayak gue bayangin, oke, itu first time lo kelas 2 SMA. Terus betul. Di rumah lagi kan, di rumah betul. Kayak. Tapi sebenarnya sorry Kak. Keluarga lo tau gak sih Kak kalau ya udah lo gay gitu? Gini, orang tua gue mungkin sekarang ada di posisi yang sangat denial. Dalam artian mereka sebenarnya tahu kalau misalkan gue mungkin gay. Mana ada orang tua yang nggak mikir anaknya gay kalau anaknya waktu zaman kuliah pulang kampus pakai legging leopard. Laki-laki. Bayangin gak tuh? Iya kan? Rambut warna pink. Apalagi coba nih anak kalau misalkan bukan gay gitu kan. Nah, cuma orang tua gue tuh bukan tipe orang yang mengekang gitu kan. Jadi kayak ya udahlah gitu, lo punya kehidupan sendiri. Tapi orang tua gue selalu berpesan cuma satu, gue tidak pengen anak gue menyentuh narkoba gitu. Jadi kayak lo mau ngapain aja boleh, lo mau pulang malam mabok apa segala macam boleh, tapi lo tidak boleh menyentuh narkoba sama sekali gitu. Nah terus pas ada di titik sekarang ini Mi, orang tua gue tuh denial. Maksudnya kan umur gue juga udah nggak muda lagi ya Mi gitu kan.
mungkin di umur gue sekarang ini udah banyak yang harusnya sudah menikah, bahkan teman-teman gue udah pada menikah nih sekarang gitu, udah anaknya udah pada gede-gede banget gitu. Terus kok sampai sekarang nih anak ini belum nikah, pasti timbul kecurigaan dong ya dari orang tua gitu. Cuma pasti orang tua gue tidak pernah menanyakan kapan lu mau nikah gitu, kapan ini dia tidak pernah mau nanya. Bahkan waktu itu pernah tersirat gue pengen adopsi anak nih. Gitu. Gue pengen adopsi anak dan gue ngomong sama bokap gue. Karena kan gue punya sahabat, dia dokter gitu kan. Terus dia cerita kalau misalkan sering ngadepin ngegugurin kandungan lah, kalau misalkan terjadi pendarahan apa segala macam, jadi terpaksa digugurin gitu karena jadi obrolan itu tuh tiba-tiba kayak gue pengen ngadopsi anak deh gitu. Jadi ada obrolan di situ. Terus gue sharing sama bokap gue. Dan ternyata tanggapan bokap gue adalah kamu mau gitu Mi. Terus gue kaget kan, bokap gue menyambutnya dengan baik. Terus kayak iya benar. Mau sih Pah, gue bilang gitu. Dan bokap gue ngomong gini, kamu boleh adopsi anak tapi laki-laki. Kata bokap gue gitu. Kenapa? Gak apa-apa, papa pengen punya cucu laki-laki. Terus bahkan bokap gue bilang gini, nanti kan kalau kamu punya anak bisa kamu bawa ke kantor. Gitu-gitu Mi. Oke. Bokap gue tuh se-open itu. Cuman emang gak dibahas aja kan? Tidak ngebahas aja gitu. Iya, tidak pernah membahas. Tapi, nah kalau misalkan lagi kita kumpul keluarga besar nih, gitu kan, pasti kan timbul tuh pertanyaan-pertanyaan dari tante gue, om gue, apa segala macam tuh pasti timbul kan pertanyaan itu gitu. Nah, biasanya pada saat timbul pertanyaan itu si bokap gue atau nyokap gue akan langsung ngomong gini, oh Hendy mah lagi pengen karir dulu, jadi dia belum mau memikirkan pernikahan. Gitu. Wah, di cover loh sama orang tua. Di cover banget sama orang tua gue. Tapi positifnya gitu kan, mungkin gue ada di titik seperti sekarang ini atau saat ini karena memang orang tua gue merasa bahwa gue sudah tidak tergantung sama mereka, gue sudah bisa hidup sendiri dan segala macam. Jadi orang tua gue pun juga tidak bisa mengekang anaknya juga gitu, karena apa yang anaknya mau bisa dicapai sama anaknya sendiri gitu kan. Nah, jadi bukan hayal-hayal babu. Mungkin kalau misalkan yang ngedengerin podcast lo pengen kayak gitu, iya buatlah diri lo menjadi seseorang dulu deh gitu, sampai akhirnya orang tua lo yakin bahwa oh ini jalan lo gitu loh Mi. Iya paham gue. Duh bener banget sih. Mau lo ngapain kalau misalkan lo ibaratkan lo ingin urusin diri lo sendiri dulu aja deh gitu kan, gak yang memberatkan orang tua, lo masih bisa hidup dengan diri lo sendiri ya terserah. Betul ya, makanya waktu pas gue nato di tempat lo nanya ini orang tua lo pertimbangan mau bodo amat, gue bilang gitu kan gue bilang iya kan, gue nanya lo selesai lo di umur segini gitu kan. Gue kira kayak apa udah izin atau karena udah umur segini ya udahlah gitu apa gimana. Tapi kan ternyata orang tua gue emang ya udah bodo amat gitu. Ih seru banget sih Kak, soalnya kan banyak banget nih teman-teman kita, atau masih banyak banget kan sebenarnya orang-orang yang untuk coming out ke keluarganya aja masih takut gitu. Betul. Masih di rumah jadinya kayak berpura-pura, nggak berani buat kayak sebenarnya jadi kayak aduh gue sebenarnya gay atau gue lesbian, gue trans, tapi di rumah jadi kayak nggak bisa gitu. Benar. Jadi sulit kan mereka untuk beradaptasi sama keluarganya lagi gitu loh. Betul. Nah itulah malah jadi ada jarak sih menurut gua Mi gitu, karena dia mengurung diri dan kayak berusaha. Maksudnya gini, untuk menjadi seseorang yang menahan tidak coming out aja tuh udah berat banget ya gitu kan. Untuk menjadi seseorang yang bukan diri lo sendiri sebenarnya gitu kan. Terus apalagi di dalam keluarga, dan mungkin sampai saat ini masih banyak lah yang kayak gitu dengan pertimbangan lain, karena kan nggak semua keluarga kayak bokap nyokap gue ya gitu kan. Iya pasti benar. Ada keluarga yang memang seperti itu, yang memang menuntut anaknya memang tetap harus tertutup gitu kan, untuk tidak ngomong itu gitu kan. Nah itu tuh sebenarnya memang sulit banget gitu, tapi apa ya kalau gue bilang ya bener sih Mi, lo tuh harus jadi apa yang orang tua lu mau dulu gitu loh, sampai akhirnya mungkin
orang tua lo juga nanti perlahan akan kayak ya udahlah gitu, lo sudah menjadi seperti apa yang gue mau, jadi terserah sekarang apa keputusan lo gitu sih mungkin ya. Kebanyakan kayak gitu sih yang gue lihat juga ya, kayak orang-orang yang penting tuh dia nggak nyusahin orang tua dulu, minimal dia udah bisa hidup sendiri, punya tempat tinggal sendiri, bisa ngurusin diri sendiri, ya orang tuanya nggak bakalan rewel lah. Kalau misalkan kita juga masih belum bisa ngapa-ngapain, pasti orang tua nyap-nyap ngasih kak ngeliat, oh kayak gini aja atau nyusahin gue segala macam tuh pasti ada aja. Iya benar, problematikanya tuh jadinya banyak karena orang tua lo akan makin benci ngelihat lo nggak punya kerjaan lo di rumah malas-malesan apa segala macam gitu. Orang tua lo kan makin benci gitu kan, terus merembet tuh ke semuanya gitu kan. Bener banget. Oh iya Kak Hendy. Oh iya. Oke. Apalagi bijak banget gak sih, kita so bijak banget. Benar. Nggak, biar orang tuh nggak hayal-hayal babu juga gitu loh, tapi ternyata bener, itu bener banget. Iya sih, kayak lo cuman main sosmed doang, terus lo cuman tiduran kayak gitu-gitu kan kayak kurang gak sih gitu loh. Ember. Kok kita jadi julid sih? Oh my God. Okay, next question. What's your favorite position? Gue penasaran kalau misalkan favorite position di gay things itu apa sih Kak gitu. Oke. Hal yang paling gue suka adalah sebenarnya woman on top buat gue ya. Itu pokoknya setiap gue having sex pasti gue selalu pertama kali itu woman on top. Oke. Itu enak ya. Karena gini, pertama gue bisa menetralkan dan gue bisa mengontrol rasa sakit gue sendiri sebenarnya sebelum menuju enak, ya kan? Jadi gue bisa mengontrol itu gitu kan, dan pada saat pertama kali itu gue bisa melihat muka pasangan gue juga gitu, ngerti nggak sih? Iya benar. Ya kan, terus nanti baru deh dari woman on top. Gaya selanjutnya yang gue suka adalah gaya miring. Tapi lo tetap di atas atau kayak rebahan gitu kali ya, Wak? Rebahan gitu kan. Rebahan, terus abis gaya miring, dan gaya favorit gue yang ketiga adalah doggy style. Oke. Doggy style itu selalu ada di jajaran favorit orang-orang loh. Pasti siapapun banget. Mau dia straight, gay, mau apapun, mau misalkan lesbian terus dia pakai dildo misal, tapi itu tetap loh kayak doggy style itu kayak favorit gitu loh. Yes, betul. Pokoknya gaya terakhir sebelum kita sama-sama keluar doggy style. Oke. Karena gue nggak bisa missionary. Ya. Karena gini, gue itu sensitif dalam artian ketika kemaluan gue kegesek, itu bakal bikin gue tuh cepat keluar nih. Oke. Karena kan kalau missionary mau nggak mau akan kegesek kan? Kena kegeser pasti. Nah, jadi gue suka, tapi gue kayaknya akan menghindari itu, gitu. Biar karena kan gue kan tipikal yang gue juga harus bisa menguasai permainan kan. Gitu. Dominan ya Wak ya. Gue tuh dominan. Jadi gue gak mau nih nanti tiba-tiba aku terlihat kalah dan terlihat lemah gitu. Kelihatan sih kayaknya dari Instagram Anda. Gitu kan. Jadi kayak aduh aku gak boleh kelihatan lemah, aku gak boleh terlihat kalah. Jadi aku kalau bisa ngalahin pasangan aku gitu. Queen ya, nggak bisa di queen. Nggak bisa. Terus menurut lo, kan kayak gue nih, gue juga belum pernah anal sex. Tapi gue penasaran dan maksudnya gue pengen juga sih, cuman gue kayak masih takut gitu-gitu butuh loh. Kesiapan. Sakit nggak ya kayak gitu-gitu. Kira-kira nih apa nih tipsnya dari lo? Misalkan ada orang yang pengen anal sex, terus kayak yang bersihnya kayak gimana? Terus kayak gitu deh, gimana nih menurut lo? Gini sebenarnya, karena kan kadang tuh orang selalu mikir, banyak banget nih kadang suka orang-orang yang nanya kayak, kalau mau sih di anal, ya mohon maaf, seorang gay memang di anal, ditusuknya di mana lagi, nggak mungkin di pori-pori rambut kan.
gitu kan. Di hidung ya kan. Lobang satu-satunya kan cuma ada di situ sebenarnya gitu. Nah tapi gini, kalau misalkan ditanya apa enaknya sih di anal gitu kan, apa ini logikanya Mi, kalau misalkan gue tidak pernah merasakan enak di anal, gue nggak mungkin menikmati itu sampai usia gue sekarang ini. Bener gak? Exactly. Iya, lo nggak akan mengulang itu. Betul, gue tidak akan mengulang itu. Nah, tapi tergantung sama siapa pasangan lo, gitu. Okay. Jadi gini, foreplay itu memang sangat penting banget buat seorang gay. Tapi menurut gue nggak semua, bukan buat gay aja kok gitu. Buat pasangan yang straight pun juga memang foreplay itu penting menurut gue gitu. Karena gimana pada saat kita sama-sama mulai merasakan bahwa kita terangsang gitu kan, beberapa otot-otot kencang yang ada di daerah-daerah tertentu itu akan melonggar. Oh, oke. Karena kan kita udah relax nih. Termasuk anal ya? Termasuk anal. Betul, termasuk anal. Nah, jadi ketika lo sudah merasa lo siap gitu kan, oke, silakan masuklah gitu kan. Nah tapi kadang tuh macam-macam nih gitu. Mungkin kalau misalkan buat orang yang awal banget ya nih, gue dulu suka fingering. Oke. Gitu. Jadi fingering itu kan sebenarnya untuk ngetes rasa sakit lo semana sih gitu kan. Jadi biasanya kan pakai satu jari dulu gitu kan. Once satu jari itu udah enak gitu kan, baru dimasukin pakai 2 jari. Nah berarti ketika 2 jari itu udah masuk, urat-urat atau sendi-sendi yang kencang itu sudah rileks, berarti sudah siap untuk dimasuki benda lain gitu kan. Oke, benda lain. Ya, bener dong. Nah, ya, benar, itu yang itu ada. Terus kalau tadi gue sempat bilang bahwa gue tuh suka banget gaya woman on top, gitu kan. Yang tadi gue bilang, kenapa? Karena gue bisa mengontrol rasa sakit itu sampai akhirnya menjadi rasa enak. Oh, karena lo tahu kan, enak sama sakit yang lo punya tuh di mana kan? Kalau misalnya lo ngerasain sendiri gitu. Betul. Harus tahu. Jadi gue yang mengarahkan kan. Jadi ketika once proses masuknya itu perlahan sakit, gue akan berhenti sendiri kan, kayak wait, sorry, sakit tuh gitu. Jadi gue harus tarik nafas dulu, ngatur segala macam, ayo kita lanjutkan kan, kayak gitu kan. Bener sih. Ya lo teknik kontrol lah, soalnya kan anal ya Wak ya, jadi lo ngerasain gitu. Tapi enak gak sih? Penasaran. Nah kan tadi gue bilang, kenapa orang selalu bilang enak apa enggak. Kalau nggak enak gue nggak akan mau sampai detik ini di anal. Tapi butuh persiapan mental kan Kak. Saya kan kadang nggak semua orang siap gitu. Iya, nggak semua orang siap. Dan satu lagi ya, harus bersih. Nah itu gimana tuh? Kira-kira lo tahu dari mana analnya bersih atau enggak? Terus butuh ini nggak sih, apa sih namanya, poppers ya? Yang buat relax. Poppers. Oke. Itu nggak sih sebenarnya? Sebenarnya gini, kalau bersih itu kan biasanya ya sebagai seorang bottom ya. Kebersihan itu harus tetap lo jaga gitu. Dalam artian, contoh, ketika lo memang benar-benar mau having sex, ya lo harus keluarkan isi perut lo semuanya. Oke. Ya kan, itu yang pertama. Terus kalau poppers itu menurut gue sebenarnya cuma alat bantu untuk menghilangkan rasa sakit sih gitu. Gue pernah pakai poppers. Gue nggak bisa bilang itu enak dan gue nggak bisa bilang itu nggak enak juga, karena gue takut mati nih kalau pakai poppers nih. Oh gitu. Karena maksudnya once lo pakai, kan gini, once lo pakai poppers, jantung lo tuh langsung berdegup kencang banget nih. Oh, ada efeknya ya ternyata ya. Ada efeknya, karena kan itu kan kalau nggak salah tuh, kalau mudah-mudahan gue nggak salah ya. Yang gue tahu itu adalah poppers itu membantu adrenalin dan
pompaan darah lo tuh jadi makin cepat. That's why kenapa jantung lo cepat banget berdegupnya. Gitu kan. Oke. Nah, memang ketika lo menghirup poppers itu, badan lo tuh langsung panas banget nih. Gue ngerasa badan gue panas banget, tapi rasa sakit hilang. Gitu. Jadi kayak hilang rasa sakitnya doang ya. Betul. Tapi belum betul. Jadi ketika gue kira makin enak, gue kira pakai poppers aja kalau mau anal. Gue kira tuh kayak enak nih mungkin ya pakai poppers gitu. Gue kan harus nanya dulu sama queen yang berpengalaman ya kan. Ember. Sebenarnya gitu sih nih, penghilang rasa sakit, tapi nanti once itu udah enak ya memang jadi bikin enak karena memang apa ya, hormon lu jadi makin bergejolak kan soalnya. Oke. Berarti lo kayak ibaratkan itu bisa bikin sange nggak sih? Berarti bisa bikin sange banget. Oh my god. Makanya gue kalau ketemu orang yang gue suka, gue buka aja tuh poppers ya biar dia ngium tuh poppers kan. Iya benar. Itu bisa jadi biasanya. Biasanya langsung yaudah deh hajar gue deh sekarang gitu kan. Lo punya pengalaman buruk nggak tapi soal sexual activity ini nih kira-kira? The last question gue, lo punya nggak sih pengalaman buruk tentang sexting? Pengalaman buruk gitu? gue adalah hampir ditusuk pakai pisau di perut. Oh my god. Jadi gini ceritanya, apa namanya? Gue dulu lagi nge-MC, gue masih kuliah, terus gue nge-MC 2 hari di JCC dan waktu itu orang ini tuh selama 2 hari gue nge-MC, gue tuh selalu melihat dia berseliweran soalnya di area itu gitu kan. Nah di hari terakhir gue nge-MC, gue udah mau pulang. Dulu tuh belum ada ojek online, belum ada apa gitu kan ya Bo. Jadi gue kemana-mana tuh punya ojek pribadi sebenarnya, yang ojek dekat kosan gue lah gitu, yang nganterin gue kemana-mana kalau nge-MC. Nah cuma kan dia nggak bisa masuk ke dalam JCC, jadi gue harus jalan kaki kan ke depan gitu dari JCC. Nah jadi waktu itu gue dicegat sama orang jalan, terus dia ngaku kalau dia adalah IO gitu kan. Oke. Dia IO, terus dia ngeliat gue nge-MC, terus tiba-tiba minta pin BB. Tua banget ya gue lagi zaman pin BB tuh. BBM oke. BBM minta pin BB. Terus akhirnya ya gue namanya orang nyari duit nggak punya pikiran buruk dong terhadap orang siapa gitu kan. Gue kasih lah pin BB gue. Terus akhirnya gue pulang. Nah selama 1 minggu tuh dia ngechat gue secara intens gitu kan. Tapi chattingan intensnya tuh dia cerita bahwa dia lagi pengen bikin event gitu kan. Terus dia lagi pengennya butuh MC apa segala macam, makanya dia ngechat gue gitu. Terus ya gue bales lah gitu kan, kayak bla 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 segala macam. Nah cuma waktu itu di satu hari momennya tuh kayaknya lagi pas banget nih gitu, pas banget yang dimana gue kan satu kosan sama sahabat-sahabat gue ya gitu kan, cuma beda kamar. Cuma setelah itu pada saat gue lagi pulang kuliah, momennya adalah mereka nggak ada di kosan semua nih. Jadi kosan sepi banget gitu kan. Nah bosen dong gue, boring dong gue gitu kan. Tiba-tiba gue di chat lah sama si orang ini. Dia bilang kayak ketemu yuk dinner sekalian meeting, dia bilang gitu. Gue kan nggak punya pikiran aneh-aneh ya Mi gitu kan, kayak ya udah ayo gitu, mau meeting di mana, gue bilang gitu. Ya udah terserah kamu mau di mana, kata dia. Gue mengarahkan ke Kemang sebenarnya. Kenapa? Karena kebetulan teman-teman kuliah gue lagi di Kemang, jadi gue pikir kayak nanti abis meeting gue bisa nyamperin ke pulang bareng, gue bisa pulang bareng gitu. Bener, gue pikirnya gitu. Cuma dia bilang nggak usah deh, jangan Kemang, dia bilang gitu. Oke. Gimana? Gue bilang gitu. Ternyata dia mengarahkan ke Pantai Indah Kapuk nih. Anjing jauh banget, ya ampun. Nah, dari gue nggak jauh sebenarnya, waktu itu kan gue di daerah Jakarta Barat ya kan. Iya terus, sih. Cuman kan kayak kalau Kemang kan kayak
lebih menurut gue sih lebih kayak safe aja nggak sih gitu, lo tahu daerahnya gitu. Betul sekali. Nah pada saat itu jalan untuk ke Pantai Indah Kapuk belum seperti sekarang gitu kan, masih sepi banget dan segala macam. Jadi akhirnya gue naik ke mobil, di mobil ngobrolin masalah kerjaan, terus dia masuk tol. Nah ketika dia masuk tol, dia mulai ngomong gini, kamu bisa nyetir nggak, kata dia gitu kan. Karena gue berpikir nggak mau panjang, gue jawab enggak. Iya, nggak bisa gitu. Karena mungkin menurut gue kalau misalkan gue bilang enggak, udah selesai gitu pertanyaannya gitu kan. Karena gue udah merasa aura negatif gitu loh kayak di orang. Kenapa sih? Pasti ada feeling sih. Benar-benar lo berasa lah kalau orang tiba-tiba mau ngelakuin kejahatan sama lo gitu kan. Iya benar. Nah terus udah gitu gue bilang enggak gitu. Ternyata dia langsung ngomong gini, mau belajar nggak? Enggak deh, gue bilang gitu kan. Kenapa? Dia bilang gitu, iya nggak apa-apa gitu, enggak aja. Gue sampai bilang kalau gue nggak punya mobil, jadi buat apa juga gue bisa nyetir. Gue sampai ngomong gitu kan, gitu kan. Terus akhirnya dia bilang ya udah nggak apa-apa. Terus kalau mau belajar nih pakai mobil aku, kata dia gitu kan. Gue makin curiga, terus kayak aduh ini orang ngapain gitu kan. Terus akhirnya tiba-tiba gue bilang gini, enggak kenapa? Dia nanya gitu lagi. Gue bilang ini mobil lo, nanti kalau misalkan kenapa gue ganti, gue bilang gitu kan. Gue nggak mau ganti, gue bilang gitu. Terus dia makin bersikeras, pokoknya gue harus belajar mobil gitu loh. Terus dia bilang kok ini asuransi. Gue tuh kayak aneh kan, kayak wait, kita baru kenal loh gitu kan. Terus kayak iya ini tuh as a professional loh kita ngobrol, karena memang kita mau meeting, lu sebagai IO dan gue sebagai MC gitu kan. Terus dan mungkin memang salah gue kenapa gue mengiyakan mau dijemput apa segala macam. Ya namanya anak kuliahan ya Bo, irit ongkos ya wajar gitu. Iya kan. bener Kan? Nah terus udah gitu mungkin gue langsung pikir kayak aduh kalau misalkan gue diturunin di tengah jalan gimana gitu. Karena dia bilang gini, kalau misalkan kamu mau nyetir kita tukeran tempat, aku ajarin. Nah gue langsung mikir logikanya kalau tukeran tempat berarti gue bakal turun mobil dulu nih di tol gitu kan. Iya make sense. Iya, gue nggak mau nanti gue ditinggal apa segala macam, gue mikir gitu kan. Terus kayak gue kayak tetap bersikeras kayak enggak deh, gue nggak mau gitu. Nah terus tiba-tiba karena memang mungkin dia sudah tidak berhasil nyuruh gue kayak gitu, dia pakai plan B. Apa? Sorry? Plan D. Dia punya plan B ternyata. Jadi kalau dari tol itu kan tol ke Pantai Indah Kapuk itu kan kebagi dua ya Mi. Kalau lurus ke bandara, ke kiri ke Pantai Indah Kapuk. Iya benar. Nah, jadi dia berhenti Mi. Dia udah masuk ke Pantai Indah Kapuk sedikit, nah dia berhenti dan itu tolnya masih sepi banget kan. Gue bingung, ini orang ngapain berhenti gitu. Gue udah mulai takut kan di situ sebenarnya. Terus dia ngomong gini, ngewe yuk. Wow. Terus gue bilang, ngewe di mana? Gue bilang gitu kan. Di mobil, di belakang. Dia bilang kayak gitu. Terus, di belakang? Terus dia bilang, yaudah cepetan buka baju kamu. Gue makin takut nih kalau gue bener-bener telanjang nih. Terus gue diturunin di tol. Jadi iya paham banget gue gitu kan. Terus dia ngomong kayak cepetan buka baju kamu. Terus akhirnya gue bilang terus gue mikir langsung kayak enggak mau. Lu kalau misalkan tujuannya ngajakin gue ngewe, ngapain? Kenapa kayak gitu? Harus kayak gini, secara gue di kosan sendirian. Gue bilang gitu. Kalau misalkan lu mau ngewe ya di kosan aja gitu kan tadi gue bilang ya. Terus mungkin plan B-nya gagal, iya kan? Oke. Dia punya plan C. Ternyata takut banget gue. Di sebelah pintu mobilnya dia, kan kalau di pintu mobil di bawah ada tempat buat taruh minuman kan? Benar. Itu ada pisau dapur nih.
Ya ampun kan. Literally pisau dapur. Yang dimana pisau dapur itu langsung dicolokin ke perut gue, Mi. Itu kalau ditekan sedikit, habis semua isi perut gue. Terus nggak ada yang lewat gitu? Nggak ada, Mi. Sepi banget. Pokoknya tol itu, tol bandara dan tol pik itu tidak seramai sekarang lah gitu kan. Nah terus tiba-tiba pas pisaunya ditodong di perut gue, dia bilang turun loh gitu, turun loh sekarang. Gue disuruh turun. Terus akhirnya gue nggak bisa apa-apa, gue turun. Terus gue taruh handphone gue di dashboard mobilnya dia, ya kan? Sengaja. Kenapa sengaja? Karena gue pikir jangan-jangan gue masih bisa nih kayak Charlie's Angels, nanti gue turun, gue loncat, gue ambil lagi tuh handphone gitu kan. Oke. Nah pas gue turun, mobilnya itu sengaja pintunya gue buka lebar, karena kalau gue buka sedikit dia gampang nutupnya lagi, bener kan? Tapi kalau misalkan gue turun gue buka lebar, aku kan tidak sebodoh itu kan gitu. Jadi kayak akhirnya gue buka lebar gitu, pasti dia akan effort. Kalau dia langsung ngebut nggak bisa karena pintunya kebuka. Terus kalau misalkan dia nutup itu effort. Akhirnya dia jalan pelan-pelan sambil mau nutup pintunya. Nah pada saat dia jalan pelan-pelan, gue lari lagi masuk ke mobil, loncat untuk ngambil handphone gue sebenarnya. Karena menurut gue kayak terserah dia, lo mau ngambil tas gue, lo mau ngambil dompet gue, terserah, tapi handphone gue jangan sampai keambil gitu kan. Karena gue nyari duit dari situ, Bo, gitu kan. Gue kayak segala macam orang ngehubungin dari situ. Kalau misalkan gue orangnya cashless, ya lu tau gue cashless kan nih gitu. Jadi kayak di dompet gue nggak ada duit juga gitu. Terus kayak perkara ATM segala macam bisa gue urus gitu. Jadi kayak tujuan gue tuh handphone. Gue lari, gue loncat ke dalam mobil buat ngambil handphone, tapi gue gagal karena gue ditonjok 3 kali. Oh my god. Gue ditonjok 3 kali, akhirnya gue keluar dari mobil. Dia berangkat, dia pergi, hilang semuanya, Mi. Lo nggak bisa ngontak dan ngelaporin saat itu karena lo nggak punya bukti ya? Nggak bisa, gue nggak punya bukti. Terus akhirnya gue jalan kaki menelusuri pinggiran tol yang cukup jauh ke pintu tol. Karena kan zaman dulu pintu tol belum elektrik ya, masih ada orang yang jaga ya gitu kan. Jadi gue jalan ke pintu tol buat jaga itu, gue buat minjem handphone. Nah, ketika gue pinjem handphone, nomor yang gue hafal cuma nomor bokap. Gue nggak mau nelpon bokap di jam 11 malam dengan kondisi gue seperti sekarang ini. Anjing, dan itu malam ya? Malam, jam 11 malam. Oh my god, Kak Windy. Dan gue kayak gue nggak mungkin nelpon bokap gue jam 11 malam kan, terus kasih tahu kalau anaknya di tengah tol kan abis ditodong pisau gitu. Bokap gue nggak bisa tidur gitu kan. Akhirnya gue gue menggunakan Twitter. Dulu kan orang masih pakai Twitter ya gitu. Iya, jadi gue nge-tweet, gue bilang tolong hubungin nomor ini, adalah nomor handphone yang gue pinjem lah gitu kan dari si penjaga tol itu gitu. Akhirnya gue ditelepon. Sampai saat itu pun tidak ada yang bisa menolong gue karena gue ada di tengah-tengah tol, ya kan. Jadi akhirnya gue dianterin sama si abang penjaga tolnya itu keluar sampai rumah sakit Atma Jaya, pokoknya di daerah fix itulah gitu kan. Terus di situ gue naik taksi karena temen gue bilang, udah lo naik taksi turun di kosan gue biar taksi gue bayar, kata temen gue gitu, temen kuliah gue kan. Ketika itu udah kelar segala macam, gue pulang ke kosan gue nggak punya kunci kos, gue nggak punya kunci gembok. Satu orang yang gue gedor-gedor adalah Raden. Oh my god. Gue gedor-gedor, gue suruh dia keluar. Tapi lu tahu satu hal, pada saat dia keluar yang dia lakukan bukan buka pintu gembok. Dia nangis sambil selonjoran di bawah karena dia takut sahabatnya mati.
Lo kebayang gak sih itu lo bener-bener puji Tuhan banget lo Kak Hendy. Banget gitu. Dia nangis terus dia sampai ini beneran lo kan, lo napak kan kaki lo, dia sampai kayak gitu karena dia takut setan yang datang gitu kan ke kosan gitu, karena dia takut gue mati. Terus gue bilang enggak, gue bilang gitu, gue dan mungkin gue juga tipe orang yang gak penakut ya Mi, jadi kayak biasa aja gitu kan. Enggak ini gue udah bukain pintu, tapi ternyata seberani-beraninya orang rasa takut itu tetap ada gitu. Jadi malam itu karena memang gue nggak bisa masuk ke kamar, kunci kosan gue segala macam kan lenyap gitu kan, dan penjaga kosan baru datang besok. Jadi akhirnya gue tidur di kamarnya Raden, ya kan. Ketika gue tidur di kamarnya Raden, ternyata semakin malam gue ketakutan nih. Gue bener-bener tidur, Raden waktu itu belum tidur, sampai gue bilang, Raden please lo tidur sekarang juga di sebelah gue. Itu yang gue minta waktu itu. Terus pas dia tidur, Raden please gue mau nempel. Jadi kan kita belakang-belakangan gitu kan. Gue bilang, punggung gue mau nempel ya sama punggung lo, karena gue takut nih, kayak gue ngerasa kayak gue nggak boleh sendiri gitu waktu itu setelah kejadian itu ya malam itu. Terus pas gue lagi tidur, ketika gue ngedengar suara something bunyi, gue kebangun. Anjir, kalau gue juga gue udah nggak tahu. Kebangun, gue takut. Terus gue sampai, karena lo kenal juga sama saksi hidupnya soalnya gitu kan, kayak gue sampai dia, gue takut sampai ke toilet aja gue minta ditemenin sama Raden, ditungguin di depan kamar mandi, dan gue nggak tutup pintu kamar mandi karena gue takut waktu itu. Tapi itu cuma berlangsung 1 malam gitu. Tapi lo pernah ketemu orangnya lagi nggak sih, atau dia teror lo, dia punya kunci kosan lo, dia balik gitu? Enggak sih, dia untungnya enggak gitu. Cuma belajar dari situ, akhirnya belajar pengalaman lah gitu. Ternyata memang untuk mendapatkan sesuatu kepuasan, sebenarnya ini bukan kepuasan sih ya, kayak kan tujuan gue awalnya positif ya, kerja gitu, tapi ternyata pada saat itu diajakin ngewe gitu. Berarti kan sebenarnya hal ini pun juga rutin terjadi, bukan cuma sama gue gitu kan. Pasti banyak banget yang seperti itu gitu. Nah mungkin sekarang ini ya harus lebih berhati-hati lah, apalagi kenal sama orang di dating apps apa segala macam. Karena kan sekarang banyak banget berita-berita yang aneh-aneh ya Mi gitu kan. Iya, banyak banget sekarang. Lagi ngapain bener gitu, lagi ngapain muncul siapa lah dari kamar mandi gitu, apa segala macam gitu. Nah makanya hal-hal seperti itu cobalah untuk berhati-hati gitu. Nah kalau misalkan kayak teman-teman yang lagi dengerin podcast ini masih sering tipikal yang pakai Grindr apa segala macam, segampang itu nge-invite orang, big no dulu deh gitu. Kenapa? Karena jangan nge-invite orang sembarangan. Belum tentu orang itu baik, belum tentu orang itu bukan maling, ya kan? Siapa tahu maling. Terus belum lagi sekarang corona, kita nggak tahu tuh tingkat kesehatan orang-orang itu seperti apa, bener nggak? Bener banget. Oh my god, Kak, gue speechless banget anjing. Kalau lo ditusukin itu, kayak lo di tol yang orang nggak tahu. Ya ampun, lo belum beruntung banget sih Kak Hendy. Iya, makanya. Lo masih ngasih lo. Tapi lo ingat nggak sih wajah orangnya? Atau ingat? Kalau ingat itu lo... Ingat banget. Gue ingat banget. Orangnya namanya Handi. Siapa? Handi. Gue nggak tahu. Handi. Orang itu namanya Handi, tapi gue nggak tahu itu benar-benar nama asli dia atau enggak. Nggak terlalu tinggi, semi Chinese atau gue mungkin Chinese, gue nggak tahu gitu kan. Karena kan sekarang orang Manado aja Chinese, orang apa kelihatan Chinese gitu kan. Jadi kayak semi kelihatan kayak Chinese, bibirnya agak tebal, lebar dan tebal gitu. Yang gue inget sih itu. Yang gue nggak tahu ya sekarang dia masih hidup apa enggak gitu. Sakit kali tuh orang ya, Wak. Dan kayaknya menurut gue dia melakukan ini nggak cuma sekali 2 kali, mungkin banyak korban yang dia lakukan. Maksudnya banyak korbannya, bukan cuma gue.
Oh. Tapi kenapa lo nggak berani lapor atau emang lo udah nggak punya niatan itu lagi? Guys, kalau misalkan lapor sekarang aja homo dipermasalahin, terus gue lapor, gue disuruh ngewe di mobil. Oh, tapi kan itu tetap pelecehan ya Tuhan. Kesel banget gue. Bener sih, tetap pelecehan gitu. Tapi lo bikin thread deh di Twitter ya gak sih? Kalau misalkan bikin thread di Twitter, gue pernah bikin sih. Tapi maksudnya banyak banget pengalaman hidup gue, mungkin nanti yang bisa gue share lagi sama lo, karena kayak hidup gue terlalu cukup menarik ya. Jadi roller coasternya banyak banget gitu kan. Jadi kayaknya banyak banget yang bisa gue ceritain nanti sih. Kita harus ada episode berikutnya ya. Harus banget gitu. Nah, tapi itulah kayak sex activity. Kadang tuh gini ya, selangkangan itu penting, tapi jangan sampai menghilangkan logika dan pikiran kita. Oke, exactly. Gitu. Kadang kan kayak udah keburu nafsu, wah lo udah lupa deh sama semuanya gitu kan. Kayak ya udah deh, gue udah keburu nafsu, yang penting gue diewe gitu, yang penting gue ngewe gitu kan. Nah tapi nggak boleh kayak gitu juga. Once lo memang lagi horny gitu kan, lo bener-bener yang kayak ya lo harus juga bisa mikir gitu kan. Karena gue pernah nih gitu, maksudnya beberapa minggu yang lalu kan gue harus ngewe lagi nih gitu kan. Gue disuruh main ke apartemennya dia, yang dimana apartemen dia sama apartemen gue tuh cuma 6 menit. Deket lah ya. Deket banget. Nah jadi waktu itu kayak dia ngechat di WhatsApp, karena dia ngelihat WhatsApp gue tuh masih online di jam 12 malam. Dia ngechat, dia bilang kayak tidur awalnya, dia bilang gitu ya, mungkin dia lagi horny dan gue lagi horny gitu kan, ya kena nih ketemu gitu. Tapi walaupun gue horny, banyak banget hal yang gue lakukan untuk sampai akhirnya gue yakin oke, gue mau ngewe sama dia gitu. Yang pertama, gue bilang gue nggak mau ke apartemen lo, kalau lo mau lo ke apartemen gue aja. Gue pengen tahu effortnya, karena emang gue juga gak mau effort jam 12 malam, Bo, gitu kan. Terus tiba-tiba setelah itu gue bilang juga gue gak punya kendaraan. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena kan gue gak tahu kalau misalkan orang itu tiba-tiba maling, orang itu apa, terus gue bilang gue bawa mobil, gue apa segala macam, habis sudah kalau dia sudah merencanakan sesuatu. Bener gak? Iya bener. Nah jadi gue bilang gue gak punya kendaraan gitu. Terus misalkan dia tetap maksa, tapi gue juga emang pengen gitu, orangnya ganteng, tatoan, kayak oh my god gitu kan. Terus follow banget gitu. Nah terus udah gitu tiba-tiba pertanyaan selanjutnya adalah tapi gue nggak punya kondom. Gue bilang gitu. Gue selalu menanyakan itu, gue selalu ngomong itu. Jadi gini, gue tipe orang yang gue selalu sedia kondom, tapi gue tidak pengen kondom gue itu kepake nih. Gue pengen orang itu pakai. Kenapa? Gue selalu menanya kayak gitu karena ketika orang itu bilang oh gue punya, berarti gue tahu bahwa orang itu adalah orang yang selalu seks. Betul gitu. Jadi gue selalu melakukan pertanyaan seperti itu. Terus misalkan orang itu ngomong aduh gue juga nggak ada, tapi kalau misalkan udah kepepet Tara aku punya gitu kan. Nah tapi waktu itu dia bilang gini, aduh tapi gue nggak ada, dia bilang gitu kan. Kemudian gue ngetes lagi, ya udah kalau misalkan nggak ada nggak usah main, udah yuk tidur, dia bilang gitu kan. Tapi ternyata akhirnya si cowok itu bilang kayak bentar gue cari. Berarti kan dia effort, emang dia pengen tapi harus tetap seks gitu kan. Kayak bentar ya gue cari, terus nggak lama 5 menit kemudian dia chat ada nih gitu. Berarti gue akhirnya yakin bahwa kayak oh ya udah gue kesana gitu. Karena terus pas pada saat gue kesana dia nanya naik apa gitu. Tapi pada saat itu kan gue udah tahu dia kayak oh orang ini bukan orang jahat kok, orang ini apa segala macam. Akhirnya kayak ya gue naik mobil apa segala macam gitu sih Mi. Jadi walaupun lo nafsu tapi lo pikirin selanjutnya, karena kan gue pernah mengalami hal yang buruk ya sebelumnya gitu kan. Jadi kalau lo gak well prepare seperti itu kayaknya ngeri juga gitu. Anjing banget sih kita lo. Oke Kak Hendy, udah mau 1 jam. Gue pengen lo punya ini gak sih pesan-pesan buat orang-orang yang mungkin
Gue benci banget orang-orang yang manipulasi seksual, mungkin dari gay. Kan banyak kan Kak, nggak cuma straight yang dimanipulasi gitu loh. Lo punya nggak pesan buat mereka? Kasian kan banyak banget sebenarnya yang menjadi victim. Apa ya sebenarnya? Mungkin kalau ini tuh kayak kita kalau main Twitter ya, kalau orang-orang denger main Twitter tuh banyak banget nih hal-hal yang kayak gini gitu kan. Apa ya menurut gue? Pokoknya gini deh. Ketika memang lo benar-benar lagi pengen terpuasan nafsu lo gitu kan, jangan sampai itu menjadi bumerang buat lo gitu, karena kadang tuh hal itu tuh yang jadi bumerang nih gitu kan, karena kan ketika lo pengen mendapatkan kepuasan itu gitu kan, segala macam cara dilakukan nih gitu kan, banyak banget yang kayak gitu. Bener kan, segala macam, dan itu nantinya yang kadang menjadi celah dan menjadi bumerang untuk orang-orang nyerang balik, bener gak? Banyak. Atau mungkin sekarang untuk udah betul, untuk orang-orang itu ngapain. Makanya dari tadi gue bilang kayak lo nafsu boleh, gue juga manusia, gue juga ngalamin namanya nafsu, itu kadang memang tidak bisa dikontrol gitu kan. Kayak kalau pengen ya pengen, cuma ya balik lagi logikanya harus jalan agar jalan itu tidak bisa dimasukin orang lain, atau mungkin bahkan itu tidak bisa menjadi bumerang buat lo sendiri untuk diserang atau diapain gitu loh. Aduh Kak Hendy, thank you ya, bermanfaat sekali loh 1 jamnya. Gue jadi kayak oh my god. Bener, pokoknya gue tunggu invite lo untuk podcast selanjutnya. Bener ya. Yes. Ntar kita ngobrol-ngobrol lagi. Kalau bisa kita nanti nge-hostin orang ya kita ya. Pasti, tenang aja. Oke, Kak Hendy, thank you ya. Thank you, dadah.